Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pengajian kita dari kitab Al-Minahus Saniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa innama tarraja jumhurun as-sahabata wat tabi'ina ala khuluwil yadi minad dunya liyaqtadiya bihimul mahjubuna am musyahadatil akabiri. Wa innama tarraja, dan sesungguhnya telah membuat tingkatan-tingkatan siapa al-jumhurun jumhurus sahabati, umumnya sahabat, wa tabi'ina, dan para tabi'in, ala khuluwil yadi, berdasarkan kategorisasi mengosongkan tangan, minat dunia, dari kesibukan dunia, liyaqtadiya, supaya mengikuti bihim, terhadap mereka, siapa al-mahjubuna, orang-orang yang terhalangi, an musyahadatil kabairi, dari melihat yang besar-besar. Falidzalika, maka karena itulah, azharu, mereka jumhur menampakkan, lahum, buat al-mahjubun, az-zuhda, berupa zuhud fid dunya, di dalam kehidupan dunia, bi khuluwil yadi, dengan mengosongkan tangan, wa nahwihim, dan mencegah mereka, anit tabassuti, dari melapangkan, menyempatkan, menyibukkan fit dunya, dalam urusan dunia, khaufan, karena takut, alaihim, terhadap mereka, ayyadkhulu, sekiranya mereka itu masuk, fi mahabbatiha, di dalam rasa senangnya kepada dunia, fala yahtaduna, sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk, ba'da dzalika, setelah mereka terpesona dengan cinta dunia, lil khuruji, kepada arah keluar, an hubbiha, keluar dari mencintai dunia, wal muzahamati, dan jalan keluar dari desak-desakan, alaiha, pada kehidupan dunia. Fa innal kamilina, maka sesungguhnya orang yang sempurna, la yushaghiluhum, tidak akan menyibukkan mereka, anillahi, mengalahkan, sibuk mereka ingat kepada Allah, apa syai'un, sesuatu, fil kaunaini, di alam dunia dan alam akhirat, bi khilafil qasirina, mengecualikan orang-orang yang pikirannya cupet. Fasallim, maka
Selamatkanlah ya akhi, wahai saudaraku, likulli man, bagi tiap-tiap orang, tarahu yang engkau melihatnya, mutajammilan, halnya sibuk memperindah diri, bisyabi, dengan busananya, minal qaumi, yaitulah dari kaum, illa in khifta, cekar kecuali jika kamu khawatir, ala asba'ihi, terhadap pengikut-pengikutnya, ayat tabi'uhu, sekiranya mereka itu mengikuti dia, ma'al jahli, bersama tidak mengertinya dia, bimaksodihi, dengan apa yang dituju oleh orang yang diikuti dia. Falaka, maka bagi kamu, antanhahu, sekiranya kamu mencegahnya, angzalika, dari mereka mengikuti tokoh idolanya tanpa mengetahui maksud sebenarnya, khaufan, karena takut, ala talamidatihi, terhadap murid-muridnya, au ta'murhu, atau perintahkan kamu padanya, bi ayyakula, supaya idola itu tidak berkata, lahum, kepada para pengikutnya, la taktadu, janganlah kalian mengikuti, bi, padaku, fi husnil malabisi, di dalam mencakep-cakepkan busana, wal manakihi, dan memperbanyak nikah, wal marakibi, dan memperbanyak kendaraan. Fa inna hadza, maka sesungguhnya ini, laisa, bukanlah masanya, lahu, lakum, buat kalian, al-ana, pada saat ini, hadza, bermula ini, in wujida, jika ditemukan, apa dzalika, yang demikian itu, mimmalin, dari harta, halalin, yang halal, wa illa, dan jika tidak ditemukan padanya harta yang halal, fal ingkaru, maka bermula ingkar, ala dzalika syaihi, terhadap guru idola, guru rohani, wajibun, adalah wajib, fafham, maka pahamilah, summa la yahfa, kemudian tidak, summa la yukhfa, kemudian tidak disamarkan lagi, anpa an-nazahidina, sesungguhnya orang-orang yang zuhud, mazahadu, bukanlah mereka yang zuhud, hakikatan, secara hakiki, illa fima, kecuali dalam hal, lam yuqsam, yang tidak dibagikan padanya, lam yuqassam, yang tidak dibagikan padanya, wa amma, adapun sesuatu, kusima, yang dibagikan, lahum, kepada mereka, fala yasihu, maka tidak sah, li ahadin, buat seseorang, apa az-zuhdu, zuhud, fihi, di dalamnya, bi ayat rukahu, dengan sekiranya dia meninggalkannya, wa innama zuhdu, dan sesungguhnya bermula zuhud, fihi, di dalamnya, yakunu, adalah dia, bitarkil maili, dengan meninggalkan condong, adatan, secara adat,
bihaitsu la yabkhulu bihi, dengan sekiranya dia tidak pelit di dalamnya, an mustahiqihi, dari orang yang berhak atasnya, wala yastaghilu, dan dia tidak disibukkan bihi dengannya, an rabbihi, melupakan Tuhannya. Fa'lam, maka ketahuilah, dzalika, yang demikian itu, ya akhi, wahai saudaraku. Penjelasannya Bapak dan Ibu, sesungguhnya para sahabat dan tabi'in durrija, digolong-golongkan. Ada yang disebut khulafaur rasyidun. Siapa khulafaur rasyidun? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada lagi yang dikelompokkan sebagai as-sabiqun al-awwalun, 40 orang yang dianggap mulia karena terlebih dulu masuk agama Islam dan berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang dikelompokkan sebagai Ahlul Badar, yaitu sahabat-sahabat yang dengan setia walaupun di bulan puasa berperang menghadapi musuh karena diancam oleh musuh, bukan nyari musuh. Ada yang digolongkan lagi sahabat yang disebut Ahlus Suffah, yaitu mereka yang hidupnya tidak pernah berpikir tentang bagaimana dan apa yang harus dimakan untuk hari besok. Yang penting sekarang ada dimakan, soal esok insya Allah cukupi. Rumah nggak punya, tidurnya di teras Masjid Nabawi. Jadi sahabat-sahabat itu dikelompokkan begitu. Anda berdasarkan apanya itu? Adalah khuluwil yadi minad dunya. Sahabat itu dikelompokkan ada khulafaur rasyidun, as-sabiqun al-awwalun, ahlul badar, ahlus suffah, dikarenakan mereka itu adalah memiliki perbedaan dalam hal memahami kehidupan dunia. Makin mulia para sahabat berdasarkan kedudukannya, sebab mereka lebih banyak meninggalkan urusan dunia. Abu Bakar semua walaupun pedagang, tapi semenjak Muslim, semenjak hijrah, semua ditinggalkan, hidup sederhana. Umar apalagi, Utsman yang kaya raya, semuanya disedekahkan, hidup sebagaimana orang biasa. Ali sama, mereka tidak mau larut dengan urusan dunia. Tabi'in juga sama, ada tabi'in yang tersohor seperti Makhul, Qais, siapa lagi itu, dan lain sebagainya. Lah, para sahabat tabi'in digolong-golongkan itu dengan tujuan supaya kita ini bisa mengikuti jejak beliau, supaya kita bisa mengikuti, meneladani kehidupan beliau, sehingga kita tidak tertutup mata hati kita untuk dapat memahami keutamaan yang lebih utama tentang kehidupan dunia ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, falidzalika adharu lahumuz zuhda fid dunya bi khalwil yati wa nahwihim anit tabassuti fid dunya khaufan alaihim ayadkhulu fi mahabbatiha fala yahtaduna ba'da dzalika lil khuruj an hubbiha wal muzahamati alaiha. Sengaja
Zuhud itu penting untuk ditekankan, untuk diajarkan kepada umat Islam. Tujuannya adalah supaya kita ini bisa tahu jalan pulang. Khawatir kalau kita ini terlalu mencintai dunia, sibuk dengan urusan dunia, kita nggak tahu jalan pulang kita. Jalan pulangnya kemana Bapak Ibu? Ya, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jalan pulangnya? Sudah kita bermegah-megahan, bermewah-mewahan, bernikmat-nikmat dalam kehidupan dunia. Pas Allah memanggil kita, kita nggak tahu jalan pulang. Nggak tahu jalan pulang, makanya pas mau meninggal dunia megap. Ya megap itu karena nggak tahu jalan pulangnya. Ibarat orang nonton sepak bola di stadion, sibuk dengan tontonan bolanya. Pas pertandingan bola selesai, dia keluar dari stadion, ya nggak tahu jalan pulangnya. Ya. Kalaupun dia tahu jalan pulangnya, dia desak-desakan, akhirnya megap-megap. Maka karena itulah orang yang sempurna itu orang yang tidak disibukkan dengan urusan dunia sehingga lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah fasallim ya akhi likulli man tarahu mutajammilan bi thiyabi minal qaum. Saudaraku, kata pesannya Sayyid Abdul Wahab Asy'arani, saudaraku, selamatkanlah orang-orang yang kamu lihat memperindah baju-bajunya. Kalau ada orang, nih ibu mohon maaf, ngaji hanya sibuk untuk nyari seragam, ya. Karena itu termasuk mutajammilan bisyab. Hindarkan yang begitu, apalagi cuma untuk pamer, biar kelihatan kompak, biar kelihatan berbeda dengan yang lain. Terkecuali Pak, Ibu ya, in hifta ala asba'ihi ayattabi'uhu ma'al jahli bimaqsadihi. Terkecuali kamu takut mengkhawatirkan para pengikutnya itu mengikuti gurunya, ya. Kok kenapa guru saya pakaiannya perlente melulu? Dia nggak paham, akhirnya dia ikutan. Wah, karena guru saya kalau mau ngaji apalagi pakaiannya begini, akhirnya saya kayak begitu. Jadi nanti di majelis itu bukan pamer kemampuan ngajinya, tapi pamer yang lainnya. Falaka antanhahu andalika khaufan ala talamidhihi, maka kamu wajib mencegah, dikhawatirkan itu diikuti oleh muridnya. Au ta'marhu bi ayyakula lahum, atau sampaikan kepada para tokoh yang mengenakan perhiasan dan lain sebagainya supaya pengikutnya tidak mengikuti dia. Kenapa? Fa inna hadza laisa lakum al-ana. Karena bisa jadi sang guru itu selalu berpakaian bagus, mungkin bisa jadi sang guru itu istrinya banyak, al-manakih. Bisa jadi sang guru itu kendaraannya banyak, itu punya maksud yang lain. Punya maksud bukan untuk pamer, tapi ada tujuan lain.
Katakan fa inna hadza laisa lakum al-an. Yang begini jangan kamu ikuti. Kenapa? Kamu belum makomnya, belum tingkatannya. Hadza in wujida dzalika mim malin halalin. Dengan catatan itu pun kalau beri dari harta yang halal. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang kehidupan sahabat, ya, memang ada orang yang zuhud itu dengan cara meninggalkan yang bagus-bagus, baju bagus gak mau, kendaraan bagus gak mau. Tapi ada juga orang yang zuhud tetapi dengan menggunakan tetap baju bagus, kendaraan bagus, rumahnya bagus. Ada tabiin tuh, orang Mesir namanya Qais. Itu terkenal perlente, bajunya paling cakep sekota Mesir, nggak ada yang ngalahin dia. Padahal ini alim, ulama, alim. Kenapa begitu? Karena beliau ini memang orang kaya dari awalnya, bukan orang nggak punya. Dan beliau ini juga punya tujuan. Mesir itu termasuk suku yang punya budaya tinggi. Maka walaupun Mesir itu di bawah pemerintahan Khalifah Abbasiyah yang ada di Irak, di Baghdad, orang Mesir itu nggak mau dianggap rendah di mata orang Baghdad. Maka yang namanya Qais ini ulama tokoh Mesir, tapi kalau pakai bajunya mahal, rumahnya mewah, kendaraannya banyak. Tujuannya bukan beliau itu untuk bermegah-megahan, ya, tapi karena memang secara peradaban, secara keluarga beliau ini dari orang kaya. Yang pasti rizkinya itu bukan dari rizki yang haram, tapi rizki yang halal. Ya kalau Bapak punya uang sendiri, ya usaha sendiri, ya nggak apa-apa. Beli baju bagus, mobil bagus, ya nggak apa-apa. Dengan catatan, zuhud tetap dipertahankan. Apa itu zuhud? Yaitu ngerasa cukup. Ngerasa cukup itu kan ukurannya berbeda-beda. Saya dengan Bang Basir mungkin berbeda. Bang Basir karena sudah punya mantu, beliau menganggap cukup itu pengertiannya ya kalau saya punya begini. Saya karena baru punya anak kecil gitu ya. Ya yang dianggap cukup ya ukuran itu. Jadi ngukur zuhud itu adalah cukup dan tidak berlebihan mencari-cari yang lain sehingga menyibukkan dirinya urusan dunia. Wa illa fal ingkaru an dzalika syekh wajibun. Sebaliknya kalau ada syekh, ada guru, ada kiai, taruhlah begitu ya, bermegah-megahan, bermewah-mewahan, tetapi bukan dari rizki yang halal, maka kita wajib ingkar terhadap dia. Wajib ingkar terhadap dia. Misalnya maksain supaya amplopnya gede, kalau ceramah maksain harus mau pakai mobil Fortuner misalnya. Naik sepeda motor nggak mau. Naik sepeda motor nggak mau. Kenapa? Karena kalau naik sepeda motor amplopnya kecil. Nah, tapi kalau pakai mobil Alphard, nah gitu ya. Ya, panitia pengajian itu sudah mikir-mikir, pakainya mobil Alphard nih ya. Mobilnya bensinnya sekian, ceramahnya sekian. Nah, yang begini, model begini jangan diikutin. Sumala yukhfa anna zahidina ma zahadu haqiqatan illa fi malam yuqassam. Ini catatan penting sebagai penutup bab ini. Yang disebut orang zuhud itu Bapak dan Ibu, bahwa zuhud itu bukanlah disebut zuhud secara hakiki terkecuali fi malam yuqassam, dalam urusan
sesuatu yang tidak dibagikan kepada dia. Maksudnya apa? Jadi zuhud tadi kan saya katakan zuhud itu berkaitan dengan masalah menganggap dirinya cukup. Bagiannya segitu udahlah gitu ya. Itu merasa cukup. Gajinya misalnya Bang Basir berapa Bang? 10 juta misalnya itu ya. Ya udah. Yang lain gajinya 12 juta jangan iri. Saya sering nyontohkan, jadilah seperti teller bank. Pegawai bank itu. Pegawai bank itu zuhud. Saya katakan zuhud apa? Walaupun pakaiannya cakep. Pegawai bank kan pakaiannya selalu cakep. Nggak ada yang jelek. Walaupun gajinya mohon maaf dengan masmul lebih gedean masmul. Gajiannya OMP itu. Pegawai bank itu paling-paling 4 juta, ya, 5 juta. Tapi pakaiannya kayak gajinya 10 juta. Makanya banyak anak-anak sekolah itu yang pengen cita-cita jadi pelayan bank. Padahal gajinya nggak seberapa dibandingkan misalnya ya tukang las kayak Pak Basir kan 10 juta sebulan tuh. Walaupun kelihatannya kotor terus itu ya. 10 juta tapi pegawai bank 4 juta. Lah orang pegawai bank itu zuhud. Kenapa? Beliau pakai pakaian bagus karena itu adalah dalam rangka memuliakan orang yang datang. Jadi kalau kita ini pakaian bagus tujuannya untuk memuliakan orang, itu namanya juga zuhud. Yang penting apa? Tadi saya sebutkan gajinya cuma 4 juta, 5 juta. Padahal yang dia terima setiap hari, misalnya Bang Basir itu sekali nabung, ya 5 juta sekali nabung, ya 5 juta. Belum lagi masmul nabung 10 juta. Bang Kasar nabung 15 juta. Gitu ya. Pertanyaannya, Taylor itu iri nggak sama Bang Kasa, Masmul, Bang Basir? Enggak. Kenapa? Ya karena tugas saya memang terima itu, nggak iri gitu loh. Nah, maksud saya begitu Bu. Dalam hidup di dunia kita pun mestinya begitu. Nah, ya udahlah. Bagian saya memang misalnya kalau saya misalnya gajinya kan cuma 5,5 juta misalnya ya. Ya nggak perlu iri sama Masmul yang gajinya 10 juta. Ya. Ya, walaupun berangkatnya sama. Ya, berangkatnya jam 6, pulangnya sampai rumah jam 6 tuh. Dia nggak usah iri. Kenapa? Ya memang jatahnya segitu. Gitu. Itu yang dimaksud dengan zuhud hakikatan fi malam yukossam. Maka dari itulah ibu-ibu bapak sekalian yang saya hormati, wa amma ma qusima lahum fala yasihu li ahadin azzuda fihi bi ayatrukahu. Bukan berarti disebut zuhud seseorang kalau dikasih kemudian dia nolak gitu. Bang Basir, wah saya ingin zuhud dikasih mobil nggak mau, nggak zuhud itu. Tuh, ya. Ya. Jadi umpamanya ya, Bang Basir dikasih sama apa atasannya, ya, itu rumah yang ada di Palem ambil tempatin gitu ya. Kata Bang Basir, saya ngaji sama Ustadz Isom katanya zuhud nggak boleh menikmatin dunia. Salah Bang. Gitu ya. Ya, ambil kalau dikasih diambil. Tuh. Kalau dikasih diambil itu zuhud. Tuh. Yang pasti jangan meminta. Jadi kalau diterima nggak boleh nolak. Justru kalau kita nolak itu bukan zuhud, sombong. Sombong. Ya saya sering kasih amplop, ya saya terima gitu ya. Kenapa? Kalau saya tolak khawatir nanti menyinggung orang. Saya dulu pertama-tama begitu, kalau kasih amplop saya nolak. Cuma kayaknya nanti khawatir dianggap sombong. Ya udah diterima. Persoalan nanti berikutnya mau saya buat apa begitu, apakah nanti saya kembalikan ya ke jamaah lagi kan begitu. Yang penting ketika kita dibagi jangan ditolak, khawatir menyinggung orang yang memberi.
Itu namanya zuhud. Jadi bukan berarti zuhud itu berarti hidup miskin, gembel di hidup di kolong jembatan. Jadi zuhud itu adalah menghadirkan dalam diri kita rasa nyaman, rasa terima, itu zuhud. Jadi ini penting supaya kita tidak salah memahami apa sebetulnya makna zuhud dalam kehidupan dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, demikian ya, yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.